Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak, edisi hari Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025 dengan tema Segala Makhluk Mengeluh. Ayat firman Tuhan kita hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Sebelum kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan memohon anugerah-Nya. Bapa yang baik, terima kasih. Engkau Allah yang murah hati. Terima kasih buat begitu banyak anugerah dan pertolongan-Mu. Terus Tuhan, kami mempercayakan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, bukakanlah Tuhan mata hati kami supaya terang-Mu itu masuk. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Saya akan membacakan dalam terjemahan baru. Roma 8 ayat 18 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari ketika kita membaca pasal di atas, kita pahami makna yang tertulis. Apa yang firman Tuhan katakan tentang penderitaan di ayat 18 sampai 23. Respon apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di ayat 24-25. Dan berkat dan janji apa yang Tuhan nyatakan untukmu. Di ayat 26
sampai 30. Sobat WB, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Roma 8 ayat 22, terjemahan baru 2. Secara fisik kita adalah makhluk dalam tubuh rapuh yang memiliki bermacam-macam emosi. Dan secara rohani kita bisa menjadi lemah dalam iman, terutama dalam perjuangan kita terhadap keinginan daging. Selama kita hidup di dunia ini, akan ada silih berganti, tantangan, kesulitan, penderitaan, air mata, kegagalan, salah mengerti, kekecewaan, keributan, konflik, tidak dihargai, dan sebagainya. Pengalaman tersebut dialami dari masa kanak-kanak sampai dewasa, hingga kita menjadi tua. Di tengah-tengah penderitaan yang Tuhan inginkan adalah kita harus melihat dari sudut pandang Allah dan firman-Nya dan tidak fokus atau mencari jawaban berdasarkan standar dunia ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28, terjemahan baru 2. Kita dimampukan untuk dapat melihat bahwa ada Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita hanya jika kita mengasihi Dia, yaitu kita yang hidup di dalam rencananya. Tanpa kasih kepada Allah, kita tidak dapat melihat apa yang tidak terlihat oleh mata jasmani, yaitu bahwa di dalam segala sesuatu ada Allah dan kedaulatannya. Milikilah iman pengharapan hanya kepada Yesus. Percayalah bahwa segala sesuatu terjadi mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Badai di hidup kita menjadikan kita bertumbuh kepada kedewasaan iman dan pengenalan akan Allah. Mari sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita, berkat yang sudah kita terima dan komitmen kita, sekali lagi kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar, pilihan-Mu, rencana-Mu yang ajaib bagi kami. Bahkan ketika dalam kesulitan kami tidak bisa melihat rencana-Mu Tuhan, bantu kami untuk tetap percaya, untuk tetap yakin bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, karena kami mau hidup sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28, terjemahan baru 2.